Berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong ayah angkatnya dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bangu Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman. Namun siapa sangka, seorang berandal anak angkat Kebu Samparan inilah yang bakal menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Singosari setelah memperistri Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah Jawa pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Angrok, seorang rakyat biasa yang berhasil merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, Akuwu wilayah Tumapel, yang merupakan bawahan kerajaan Kediri. Namun di balik kisah pendirian kerajaan ini, terdapat sebuah kisah cinta yang penuh intrik dan tragedi antara Ken Arok dan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik dan bijaksana. Ken Arok lahir pada tahun 1182 sebagai putra Gajahpara, seorang pejabat daerah era kerajaan Kediri, dengan seorang wanita desa bernama Ken Endok. Ayahnya meninggal saat ia masih dalam kandungan dan ibunya membawanya ke Kediri. Namun bayi Ken Angrok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bangu Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Angrok yang tidak betah hidup menjadi anak genuk buntu, istri tua Bangu Samparan dan istri muda yang bernama Tirtaja, kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Singageng, sekarang Singgreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kediri. Suatu hari Ken Angrok bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Lohgawi yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Lohgawi yakin kalau Ken Angrok adalah orang yang dicarinya. Lohgawi kemudian membawa Ken Angrok ke Kadipaten Tumapel, yaitu salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh seorang Akuwu bernama Tunggul Ametung. Atas permohonan Lohgawi, sebagai seorang Brahmana, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Angrok sebagai pengawalnya. Tunggul Ametung memiliki seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Ketika Ken Angrok melihat Ken Dedes untuk pertama kalinya, ia langsung jatuh cinta pada kecantikan dan kebaikan hatinya. Ditambah lagi Ken Angrok saat menjalankan tugasnya mengawal Tunggul Ametung dan Ken Dedes di taman, secara tidak sengaja ia melihat kain istri atasannya itu tersingkap. Dari bagian rahasia Ken Dedes terpancar cahaya. Ken Angrok menceritakan kejadian tersebut kepada Lohgawi. Lohgawi pun berkata, jika wanita yang bercahaya di kemaluannya itu adalah wanita Nareswari yang dikenal sebagai simbol kecantikan dan kemuliaan, dan ia memiliki tanda-tanda sebagai calon ibu dari raja-raja besar di tanah Jawa. Ken Angrok pun berniat untuk merebutnya dari Tunggul Ametung dengan cara apapun. Ia pun mendapatkan bantuan dari Kebu Ijo,
seorang pendekar sakti dari desa Pangkur, sekarang Jiwut Ngelegok Blitar, yang juga menyukai Ken Dedes. Kebu Ijo memberikan sebuah keris pusaka bernama Empu Gandring kepada Ken Angrok dengan syarat ia harus membunuh Tunggul Ametung dengan keris tersebut. Ken Arok pun menyiapkan rencana pembunuhan Tunggul Ametung dengan bantuan Loh Gawe dan Tita. Ia mengirim surat palsu kepada Tunggul Ametung yang mengatasnamakan Raja Kediri Jayakatwang yang memerintahkan Tunggul Ametung untuk datang ke Kediri. Tunggul Ametung pun berangkat ke Kediri dengan diiringi oleh Ken Angrok dan pengawalnya. Di tengah perjalanan, Ken Angrok meminta izin untuk beristirahat di sebuah pondok. Saat Tunggul Ametung tertidur, Ken Arok pun menusuknya dengan keris Empu Gandring hingga tewas. Ia kemudian menyuruh Tita untuk membawa mayat Tunggul Ametung ke Kediri dan mengatakan bahwa ia dibunuh oleh perampok. Ken Arok pun kembali ke Tumapel dan mengumumkan bahwa ia telah ditunjuk oleh Raja Kediri sebagai pengganti Tunggul Ametung sebagai Akuwu. Ia juga mengambil alih istri Tunggul Ametung, Ken Dedes, sebagai istrinya. Anehnya, Ken Dedes yang menjadi saksi mata pembunuhan suaminya itu justru rela dinikahi oleh Ken Angrok. Hal ini membuktikan bahwa antara Ken Dedes dan Ken Angrok sesungguhnya saling mencintai, sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Angrok dan Ken Dedes kemudian memiliki 3 orang anak, yaitu Anusapati, Mahisa Wongateleng, dan Tohjaya. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kebu Ijo yang merasa ditipu oleh Ken Angrok karena tidak mendapatkan Ken Dedes mencoba untuk membunuh Ken Angrok dengan keris Empu Gandring yang belum selesai dibuat oleh Empu Gandring. Namun upaya Kebu Ijo itu gagal karena Ken Angrok berhasil menghindar serangan keris tersebut. Ken Arok pun membunuh Kebu Ijo dengan keris Empu Gandring yang telah selesai dibuat oleh Empu Gandring sendiri. Keris Empu Gandring ternyata memiliki kutukan yang menyebabkan siapapun yang membunuh dengan keris tersebut akan dibunuh kembali oleh keris tersebut. Kutukan ini menimpa Ken Angrok dan keturunannya hingga beberapa generasi. Anusapati, anak pertama Ken Angrok dan Ken Dedes, membenci ayahnya karena mengetahui bahwa ia adalah pembunuh kakeknya, Tunggul Ametung. Anusapati pun membunuh Ken Angrok dengan keris Empu Gandring saat ia sedang tertidur di Istana Tumapel pada tahun 1227 Masehi. Anusapati kemudian menggantikan ayahnya sebagai raja kedua Singosari dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Ia juga memerintahkan adik-adiknya Mahisa Wongateleng dan Tohjaya untuk meninggalkan istana. Mahisa Wongateleng pergi ke daerah Panjalu, sekarang Ciamis, Jawa Barat, dan mendirikan kerajaan Panjalu Kediri. Tohjaya pergi ke daerah Daha yang sekarang Kediri dan mendirikan kerajaan Daha. Namun kutukan keris Empu Gandring masih berlanjut. Tohjaya yang tidak terima dengan perlakuan kakaknya bersekutu dengan Jayakatwang, Raja Kediri, untuk menyerang Singosari. Mereka berhasil membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring pada tahun 1248. Tohjaya kemudian naik tahta sebagai raja ketiga Singosari dengan gelar Sri Sarwajala. Namun pemerintahan Tohjaya tidak bertahan lama. Ranggawuni, anak Anusapati dari istri selirnya yang bernama Gayatri Rajapatni, memimpin pasukan Singosari untuk membalas dendam atas kematian ayahnya.